Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah dengan luas wilayah 202.385 hektar, terdiri atas 19 kecamatan, 273 desa, dan 7 kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2023 sekitar 1,5 juta jiwa. Daerah yang kaya akan sumber daya, dihiasi dengan pesona alam dan berbagai ragam budaya, serta memiliki posisi lingkungan strategis dapat menjadi modal utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Setiap tahunnya, Indonesia menghasilkan kurang lebih 53 juta ton gabah kering giling per tahunnya, di mana dari proses tersebut menghasilkan hasil sampingan yaitu limbah jerami padat yang dibuang dan dibakar begitu saja per tahunnya. Di sisi lain, para petani hidroponik di Indonesia masih menggunakan rockwool, di mana di proses produksi rockwool sendiri sangatlah tidak ramah lingkungan. Dan di samping itu juga terdapat limbah rumah tangga yang masih belum teroptimalkan secara maksimal, yaitu limbah cangkang telur. Kami percaya terdapat cara yang lebih baik, yaitu dengan Origrow, inovasi rockwool yang terbuat dari limbah jerami dan cangkang telur. Kami dari Gerimoro, mahasiswa Universitas Diponegoro, siap membawakan Origrow. Saya ingin membuka presentasi ini dengan sebuah narasi singkat. Beberapa waktu yang lalu, di musim panen padi, saya berjalan melewati salah satu lahan pertanian di Kabupaten Grobogan. Seperti biasa, setelah panen, jerami padi menumpuk di sepanjang pematang. Di tengah hamparan, saya melihat seorang bapak petani sedang menyalakan api kecil membakar jerami. Saya mendekati dan bertanya, "Pak, kenapa dibakar? Sayang sekali jeraminya." Beliau tersenyum dan menjawab, "Lah mau dipakai apa lagi, Mas? Kalau dibiarkan numpuk, ya cuma ganggu. Dibakar, ya hilang semuanya." Kalimat itu menancap di kepala saya. Dibakar, ya dihilang semuanya. Padahal yang hilang bukan hanya jeraminya. Yang hilang adalah kesempatan untuk mengubah limbah menjadi sebuah nilai ekonomi. Di hari yang lain, saya bertemu dengan petani hidroponik muda. Ia bercerita betapa sulitnya mendapatkan rockwool, mahalnya impor, dan kadang stoknya kosong selama berminggu-minggu. Dari dua kejadian sederhana tadi, saya berpikir, jerami ada di mana-mana. Rockwool mahal dan sulit didapatkan. Mengapa kita tidak buat media tanam saja dari limbah yang melimpah ini? Dan dari perjalanan kecil yang kami lakukan di Grobogan itulah lahir sebuah gagasan, Origrow, media tanam organik dari limbah jerami padi dan cangkang telur. Perkenalkan, saya Muhammad Syakif, Ketua Tim Gerimoro dari Universitas Diponegoro. Hari ini saya ingin membagikan dan memperkenalkan kepada Anda perjalanan mengenal Origrow, sebuah inovasi sederhana namun memiliki dampak yang cukup besar. Pasca panen padi, biasanya banyak tumpukan limbah jerami. Namun kini di mana-mana asap. Setelah setiap panen, petani padi di Thailand membakar jerami dan sisa tanaman padi di sawah. Bau asap sudah tercium dari jauh. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki angka produksi padi cukup tinggi. Salah satunya di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di sana, limbah padi jerami biasanya hanya dibakar atau bisa dijadikan sebagai pakan ternak, namun biasanya hanya dibakar begitu saja. Kemudian di sisi lain terdapat limbah cangkang telur ayam dari rumah-rumah kuliner ataupun UMKM yang menggunakan bahan baku telur ayam. Kemudian di sisi lain, di daerah Grobogan sudah banyak pertanian dengan sistem hidroponik yang dilakukan, sehingga di sini kami membutuhkan yang namanya rockwool. Dari sini kami berinovasi untuk menjadikan limbah jerami padi dan cangkang telur ayam untuk dijadikan media tanam rockwool yang kami beri nama Origrow. Origrow adalah inovasi media tanam yang menggabungkan kekuatan alam jerami padi dengan kandungan selulosa hingga 7. Origrow adalah inovasi media tanam yang menggabungkan kekuatan alam jerami padi dengan kandungan selulosa hingga 47%, memberikan struktur pori yang sempurna untuk aerasi akar. Cangkang telur dengan 94% kalsium karbonat menjaga pH tetap netral antara 6,5 hingga 7. Kondisi ideal untuk pertumbuhan tanaman hidroponik. Hasilnya media tanam dengan performa setara rockwool, tapi dengan keunggulan biodegradable
dalam 60 hingga 90%. Origrow terurai secara sempurna, tanpa zat mikroplastik, tanpa residu kimia. Unggulan lain, proses produksi kami menggunakan teknologi low cost green technology dengan pemanasan yang hanya menggunakan sinar matahari ataupun bisa menggunakan dengan oven. Kami menghemat energi hingga 70 hingga 80% dibandingkan pembuatan rock wool yang membutuhkan suhu ekstrim. Ini bukan hanya tentang produk, ini adalah statement bahwa pertanian berkelanjutan bisa dimulai dari hal sederhana, memanfaatkan apa yang kita punya. 1 kilogram biji padi meninggalkan sekitar 1 kilo jerami. Jika jerami membusuk, terbentuk gas metana yang merusak iklim. Dan jika dibakar, terlepas CO2 ke udara. Limbah pertanian adalah limbah yang dihasilkan sebagai hasil dari sisa-sisa kegiatan pertanian. Salah satunya adalah kegiatan panen. Nah, Pak Sugi, dari panenan sebanyak ini, Pak Sugi, jeraminya ini kan banyak nggih? Ya. Lumayan banyak. Nah, ini biasanya itu diapakan nih Pak Sugi? Yang pertama untuk pakan hewan seperti kerbau, sapi. Yang kedua yaitu untuk bikin pupuk ya bisa, dicampur pupuk kandang bisa. Ya, yang ketiga kalau masih ada sisa itu kalau ada hama bisa dibakar supaya hamanya semua mati. Ya bisa. Betul, kalau dibuang ke tengah kalau nggak ada hama itu bisa jadi pupuk. Nah, diolah kembali ngoten nggih Pak Sugi. Ya, nggih. Traktor itu. Pernah mboten Pak Sugi ini untuk jerami ini damen nggih, bahasa Jawa damen ini diolah kembali menjadi produk yang bisa dijual. Oh, kalau itu saya nggak tahu sih. Dari kertas nggih. Halo, kembali lagi dengan saya Ari dari Teknologi IPA. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara memproduksi Origrow. Yang pertama pastinya kita harus mempersiapkan bahan-bahan utama, yaitu yang pertama itu ada limbah jerami padi dari Kabupaten Grobogan, tentunya dari petani Grobogan. Kemudian ada juga limbah cakang telur ayam yang bisa kita dapatkan dari UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya yang menggunakan cangkang telur ayam sebagai bahan utama ataupun bahan sampingan. Kemudian kedua, bahan ini memiliki treatment yang berbeda. Untuk jerami padi itu bisa langsung dilakukan keringan. Namun untuk cakang telur ayam itu harus dicuci terlebih dahulu baru kemudian dikeringkan. Kemudian kedua bahan ini ketika sudah kering maka bisa langsung dihaluskan. Setelah dihaluskan bisa ditambahkan bahan perekat. Bahan perekat yang kami gunakan adalah polyvinyl alkohol atau PVA yang ramah lingkungan pastinya. Kemudian kita juga menambahkan gliserol sebagai bahan yang menjaga kestabilan atau fleksibilitas dari Origrow. Nah, kedua bahan ini pastinya sudah melalui banyak uji formulasi sehingga didapatkan struktur dan tekstur dari Origrow sesuai dengan standar. Kemudian kita lanjut ke tahap yang lumayan tricky karena membutuhkan kontrol yang lumayan lebih tinggi, yaitu pada tahap pemasakan atau pemanasan. Pada tahap ini dibutuhkan suhu harus kurang dari 90 derajat karena ketika melebihi suhu tersebut maka nanti dapat menghasilkan tekstur yang keras dari Origrow nanti. Sehingga pada tahap ini ditambahkan sedikit demi sedikit air untuk bisa lebih merekatkan dari Origrow kami. Kemudian setelah pemasakan selesai, harus dilakukan pengeringan kembali untuk mendapatkan Origrow yang dapat memiliki daya serap air yang cukup tinggi. Dari sini kita dapat menghasilkan media tanam yang ramah lingkungan pastinya. Dari limbah di sekitar kita menuju pertanian masa depan Indonesia. Oke, sekarang kita bicara angka. Saya Muhammad Ilham dan saya akan tunjukkan kenapa Origrow ini bukan cuma ide bagus, tetapi juga peluang bisnis yang sangat solid. Pertama, market size. Pasar media tanam hidroponik Indonesia atau total addressable market diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per tahunnya. Ini didorong oleh pertumbuhan hidroponik yang sangat konsisten. Serviceable addressable market kami fokus di Jawa Tengah, dengan estimasi kurang lebih 8.000 petani hidroponik yang aktif di provinsi ini dengan konsumsi rata-rata 100 piece per bulan
kami mempunyai market potensial sebesar 62 miliar per tahunnya. Yang ketiga, target kami realistis. Di tahun pertama, kami bidik 1% market share. Itu artinya dalam 900 unit per bulan. Kenapa angka ini achievable? Karena kami punya keunggulan kompetitif yang sangat jelas. Origrow adalah satu-satunya media tanam yang memberikan dampak lingkungan positif dengan harga yang kompetitif. Ini sweet spot yang belum ada pemain lain. Target market kami jelas, petani hidroponik skala kecil hingga menengah yang peduli sustainability, komunitas urban farming di kota-kota besar, dan UMKM agribisnis yang ingin reduce carbon footprint mereka. Ini bukan nice market, ini growing market dengan awareness yang terus meningkat. Kami tidak asal klaim, kami sudah lakukan validasi pasar. Dari banyaknya petani hidroponik yang kami survei di Semarang dan Grobogan, kami sudah menanyakan apakah mereka tertarik untuk mencoba media tanam organik lokal, dan kebanyakan dari mereka tertarik untuk mencobanya. Mereka mengatakan mereka bersedia membayar dengan harga sama atau sedikit lebih tinggi dari Rockwool, asalkan performanya terbukti setara. Ini bukan tentang jual produk, ini tentang solve real problem dengan solusi yang market actually wants. Halo, Noval di sini. Mari kita bedah bisnis model Origrow dengan simpel. Di jantung bisnis kami ada value proportion yang kuat. Kami menawarkan media tanam organik yang performanya setara dengan Rockwool, tapi dengan harga lokal dan impact sosial lingkungan yang positif. Kami mengutamakan triple bottom line, yaitu profit, people, dan customer segmen. Kami ada 3 tier. Tier 1, petani hidroponik individual yang beli retail. Tier 2, UMKM dan koperasi pertanian yang beli bulk. Tier 3, komunitas dan lembaga pendidikan yang ikut program Grow Up kami. Revenue stream datang dari 3 sumber. Pertama, penjualan B2C dengan harga 6.500 per piece. Kedua, penjualan B2B untuk bulk order dengan harga spesial. Ketiga, program pelatihan Grow Up yang bisa menjadi revenue stream sekaligus marketing tools kami. Kunci kesuksesan kami adalah ekosistem partnership. Kami bermitra dengan kelompok tani untuk suplai jerami secara konsisten, UMKM kuliner untuk cangkang telur, pemerintah desa untuk program pemberdayaan, dan juga komunitas hidroponik untuk channel distribusi. Cost structure kami lean, biaya utama ada di bahan baku dan tenaga kerja lokal. Karena kami memanfaatkan limbah, cost of wood kami rendah. Ini memungkinkan margin health 31% per unit. Soal harga, kami di Rp6.500. Ada yang bilang, kok lebih mahal dari Spons? Tapi, mari kita hitung total cost of ownership. Spons memang Rp1.000, tapi performanya buruk, harus diganti setiap cycle. Rockwool, Rp6.000, performa bagus, tapi biaya disposal limbahnya ada. Sedangkan Origrow, Rp6.500, performa secara Rockwool dan juga biodegradable jadi kompos gratis. Effective cost per harvest, Origrow paling murah. Ini value for money yang sesungguhnya. Jerami yang merupakan hasil samping dari kegiatan pertanian sejauh ini masih dinilai belum optimal untuk pemanfaatannya. Walaupun sebenarnya sekitar 60% dari bagian tanaman padi merupakan jerami. Padahal dengan sentuhan sains, teknologi, dan seni, limbah jerami ini bisa disulap menjadi produk-produk bernilai ekonomis. Oke, marketing strategi. Di era digital ini, kami nggak cuma jualan, kami build community. Instagram dan TikTok jadi base camp kami. Konten pilar kami ada 4. Yang pertama, education, yaitu kami akan mengajarkan mengenai tips hidroponik dan cara pakai Origrow. Yang kedua, sustainability. Behind the scenes pengolahan limbah itu akan menjadi sustainability dari Instagram dan TikTok. Kemudian yang ketiga, success story, yaitu mengenai dokumentasi Grow Up dan testimoni dari user langsung. Yang keempat, yaitu product showcase. Kami akan meng-compare, yaitu comparison test dengan Rockwool. Konten kami nggak jualan hard selling, kami jualan naratif. Dari jerami yang mau dibakar, jadi media yang bikin sayur segar. Story ini yang bikin orang connect secara emosional. Untuk conversion, kami memakai WhatsApp Business, katalog lengkap, fast response, personalized service, itu menjadikan customer dapat memesan langsung, track order, dan akhirnya jadi repeat buyer.
Distribution channel kami multi-platform, online marketplace untuk reach yang luas, offline di workshop, dan komunitas untuk trust building. Reseller program untuk mahasiswa yang mau jadi mitra. Yang paling powerful, user-generated content. Kami encourage customer untuk share progress tanaman mereka dengan hashtag tumbuhan dengan Origrow jadi organic marketing tool. Setiap share itu adalah endorsement gratis bagi kami. Kami follow AISA's framework, awareness lewat educational content viral, interest lewat comparison demo yang meyakinkan, search dengan SEO optimization di marketplace, action dengan checkout yang mudah, dan share dengan insentif program. Review dapat diskon, referral dapat komisi. Ini bukan hanya strategi, ini growth engine yang sustainable. Tapi Origrow bukan cuma soal jual produk, ini soal build movement. Kenalkan program Grow Up. Grow Up stands for Grow with Origrow program. Ini adalah komitmen kami untuk memberdayakan masyarakat lokal, bukan sebagai konsumen pasif, tapi sebagai mitra aktif dalam ekosistem pertanian berkelanjutan. Program ini punya 4 pilar. Pertama, pelatihan hidroponik dasar. Kami mengajari masyarakat desa, ibu-ibu rumah tangga, pemuda yang ingin jadi agripreneur, cara memulai hidroponik dari nol secara gratis kepada para mitra yang kami bekerja sama. Kedua, workshop produksi Origrow. Kami akan membuka ilmu kami kepada masyarakat kalayak umum, formula proses, quality control dengan biaya yang kami keluarkan kepada mereka itu sebesar 0 rupiah. Mereka bisa memproduksi sendiri untuk konsumsi pribadi atau jual ke komunitas mereka. Ini dikhususkan kepada para mitra yang kami kerjasama bareng mereka. Untuk yang di luar mitra tetap akan dikenakan biaya lisensi. Ketiga, program kemitraan lokal. Kelompok tani yang kami latih bisa jadi supplier bahan baku sekaligus distributor produk jadi. Ini akan menciptakan sirkular ekonomi yang sesungguhnya. Yang terakhir, keempat, penerapan teknologi IoT. Kami tidak berhenti di metode tradisional. Kami memperkenalkan sensor kelembapan, monitoring digital, smart farming yang affordable. Petani kita perlu upgrade skill untuk masa depan. Hal ini kami kenalkan pada program Grow Up di para mitra yang kami kerjasama bersama. Jadi beginilah perjalanan dari limbah pertanian, limbah jerami padi menjadi produk eksklusif ini. Tidak disangka-sangka ya bahwa limbah pertanian ternyata bisa diolah menjadi berbagai macam produk-produk unik, menarik, dan eksklusif, juga bernilai ekonomis. Indonesia sebagai negara agraris tentu saja memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan produk-produk pertaniannya, juga limbah-limbah pertaniannya.